Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal ujian sekolah kelas 6 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia nomor 11 sampai nomor 20. Bagi teman-teman yang ingin melihat latihan soal Bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 10, kalian bisa cek link yang ada di dalam deskripsi di bawah ini. Kemudian buat kalian yang ingin melihat latihan soal untuk mata pelajaran yang lain, kalian juga bisa cek link yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru menemukan channel YouTube ini dan belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Kita awali dari soal nomor 11. Di soal nomor 11, besok pagi ada pelajaran menggambar. Bu Rini memberikan instruksi untuk membawa buku gambar berukuran A3, pensil HB, dan pewarna. Makna kata bergaris bawah dalam paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Perintah, B. Pelajaran, C. Petunjuk, D. Peraturan. Di sini yang digaris bawahi itu adalah kata instruksi. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Betul sekali. Perintah. Jadi instruksi itu merupakan perintah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan petunjuk pembuatan kopi di bawah ini. 1. Isi cangkir dengan kopi dan gula sesuai takaran. 2. Aduk sampai tercampur. 3. Tuangkan air panas ke dalam cangkir secukupnya. 4. Ambil cangkir bersih. Urutan petunjuk pembuatan kopi yang benar adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 1, 3, 4. C. 3, 4, 2, 1. D. 4, 1, 3, 2. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 12 adalah ya, jawabannya betul sekali, yaitu pilihan D, 4, 1, 3, 2. Jadi yang pertama adalah nomor 4. Nomor 4 itu ambil cangkir bersih. Dilanjutkan nomor 1. Nomor 1 itu isi cangkir dengan kopi dan gula sesuai takaran. Dilanjutkan nomor 3. Tuangkan air panas ke dalam cangkir secukupnya. Dan yang terakhir adalah nomor 2. Aduk sampai tercampur. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan paragraf berikut ini. Siswa kelas 6 berlatih drama. Seluruh siswa terlibat dalam latihan drama. Adi berperan sebagai sutradara. Teman-teman lainnya berperan sebagai tokoh-tokoh drama. Makna sutradara pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Pengatur pementasan. B. Pemeran utama. C. Penulis naskah. D. Penata panggung. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 13 adalah ya, jawabannya betul sekali. A. Pengatur pementasan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 14. Air sungai menjadi keruh akibat banjir. Antonim kata keruh dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Suci. B. Bersih. C. Putih. D. Jernih. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 14 adalah D. Jernih.
Jadi antonim itu adalah lawan kata. Di sini lawan kata dari kata keruh adalah jernih, maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan paragraf berikut ini. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Suasana musim panen padi. B. Gotong royong musim panen. C. Kegiatan membantu masyarakat. D. Penyediaan makanan dan minuman. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 15 adalah B. Gotong royong musim panen. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan kalimat berikut ini. Gilang ingin memiliki sepeda baru. Ia tidak sampai hati meminta kepada ayahnya untuk membelikannya sepeda. Gaji ayahnya kadang tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Gilang menemukan cara. Ia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ia juga membantu pamannya berjualan kue sehingga mendapatkan upah. Beberapa bulan kemudian tabungan Gilang sudah cukup untuk membeli sepeda. Gilang pun sangat senang karena dapat membeli sepeda baru. Bagaimana usaha yang dilakukan Gilang agar dapat membeli sepeda baru? Usaha yang dilakukan Gilang adalah titik-titik. A. Menabung semua uang yang diberikan ayah dan pamannya. B. Menyisihkan uang jajan dan membantu pamannya berjualan kue. C. Tidak menggunakan uang yang diberikan ayahnya untuk jajan. D. Setiap hari membantu pamannya berjualan kue sepulang sekolah. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 16 adalah jawaban yang tepat adalah B. Menyisihkan uang jajan dan membantu pamannya berjualan kue. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan kalimat berikut ini. Gora menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya. Setelah matahari terbenam, Gora baru pulang bermain. Badannya kotor penuh lumpur. Ia langsung menuju ke kamarnya kemudian tidur. Sesaat kemudian, Gora merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Gora bermaksud mengambil minyak gosok. Gora justru mengambil minyak goreng karena tergesa-gesa. Ia mengoleskan minyak tersebut ke seluruh tubuhnya. Akibatnya ia merasakan kulitnya sangat lengket. Latar waktu cerita adalah titik-titik hari. A. Pagi, B. Siang, C. Sore, D. Malam. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 17 adalah jawabannya yang tepat adalah D. Malam hari. Dalam bacaan ini sudah ada kata kuncinya. Di sini disebutkan setelah matahari terbenam. Jadi matahari itu setelah terbenam menandakan waktu malam hari. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Di sini untuk bacaan nomor 18 itu bacaannya sama dengan bacaan nomor 17 tentang Gora. Jadi kita langsung saja menuju ke pertanyaannya. Watak tokoh Gora pada cerita tersebut adalah titik-titik.
A. Dengki, B. Pongah, C. Congkak, D. Ceroboh. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 18 adalah D. Ceroboh. Dengki itu artinya adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Itu dengki. Sementara untuk pongah dan congkak ini memiliki makna yang sama, yaitu sombong. Pongah sama congkak itu artinya sombong. Kita lanjut ke soal nomor 19. Di sini ada bacaan, kita baca terlebih dahulu bacaan di soal nomor 19. Hari ini Afin belajar tentang hemat energi. Kegiatan hemat energi ternyata dapat dilakukan di rumah. Ia teringat kebiasaan adiknya yang tidak hemat energi. Hampir setiap hari lampu kamar adiknya terus menyala. Sudah menjadi kebiasaan adiknya menyalakan lampu dan tidak memadamkannya. Saat pulang sekolah, Afin langsung menuju kamar adiknya. "Adik, lampu kamarmu masih menyala," kata Afin. "Biar, memang sengaja tidak saya matikan," jawab adiknya. Afin menasehati agar hemat energi, namun adiknya bandel, tidak mau mematuhi nasihat kakaknya. Saat malam hari, lampu di kamar adiknya padam. Lampu tersebut rusak karena jarang dipadamkan. "Kak, tolong gantikan bola lampu di kamarku," pinta adiknya. "Makanya dengarkan nasihat kakak," kata Afin. Afin pun mengganti bola lampu di kamar adiknya. Nah, ini adalah bacaan untuk soal nomor 19. Pertanyaannya, amanat cerita tersebut adalah titik-titik. A. Kita harus mematuhi nasihat orang lain. B. Kita harus hemat energi saat keadaan memaksa. C. Semua anggota keluarga harus saling menghormati. D. Sesama anggota keluarga harus hidup rukun dan damai. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 adalah A. Kita harus mematuhi nasihat orang lain. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan kalimat berikut ini. Sampah yang setiap hari dibuang sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua macam sampah, yaitu sampah organik yang mudah membusuk dan sampah anorganik yang sukar membusuk. Sampah organik misalnya sisa makanan atau sampah dapur yang biasanya sampah dan daun-daunan dari kebun. Sampah anorganik antara lain plastik, kaca, logam, karet, dan kain. Informasi penting di dalam cuplikan tersebut adalah titik-titik. A. Sampah organik dalam kurung basah, sampah anorganik dalam kurung kering, plastik, kaca, makanan. B. Setiap hari kita membuang sampah. Sampah basah dan sampah kering selalu membawa masalah, plastik, kaca, dan makanan. C. Sampah mudah membusuk, sampah sulit membusuk, setiap hari kita membuang sampah. D. Sampah ada dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik mudah membusuk, sampah anorganik sukar membusuk. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 20 adalah D. Sampah ada dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik mudah membusuk, sampah anorganik sukar membusuk. Demikian tadi untuk latihan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia ujian sekolah kelas 6.
Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat latihan soal untuk mata pelajaran yang lain ataupun ingin melihat latihan soal bahasa Indonesia part lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga latihan soal ini bermanfaat untuk kalian dan semoga hasil yang kalian dapatkan dalam ujian sekolah di kelas 6 ini bisa mendapatkan hasil yang optimal. Demikian dari saya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.